Perjuangan penuh keringat, darah dan air mata, pokoknya jalanin aja dulu. Halo semuanya, selamat datang di Logika Gepi. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama aku Gepi. Aku adalah seorang dokter yang saat ini berkarir di rumah sakit di Australia sebagai Resident Medical Officer. Nah, kali ini aku akan ngebahas perkiraan biaya yang aku keluarkan untuk ujian penyetaraan kedokteran di Australia. Aku saranin teman-teman nonton video ini sampai habis, sehingga teman-teman bisa mempertimbangkan beberapa step yang mungkin bisa dipersingkat. Tidak perlu sampai sama percis dengan apa yang aku lakukan karena aku sempat nggak lulus ujian EMC2 pertama kali. Biaya ini aku kategorikan sebagai biaya mandatory, yaitu berupa Epic Account, Translate Document, EMC Account, terus ujian EMC1 dan ujian EMC2 itu sendiri. Jadi ujian EMC ini adalah ujian penyetaraan kedokterannya itu sendiri. Ujian EMC2 sendiri adalah ujian clinical based yang berupa OSCE, itu bisa face to face dan online. Sebagai disclaimer, untuk tahun depan, tahun 2025, yang aku dengar slot untuk ujian EMC2 clinical itu hanya untuk face to face. Untuk biaya online-nya tersebut untuk saat ini sangat minimal dan hampir tidak ada teman-teman aku yang berhasil untuk membooking online. Tapi ada biaya perkiraan lainnya yang aku kategorikan sebagai biaya optional, yaitu berupa di tabel ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya rinciannya ini di tabel berikut. Kalau misalnya kita lihat dengan yang aku lakukan, dengan melakukan 1 kali ujian EMC1 dan 2 kali ujian EMC clinical, itu totalnya sekitar Rp119.814.394. Sedangkan kalau misalnya aku menggunakan EMC online 1 kali saja, itu biayanya berkisar dari Rp73.493.551 hingga Rp82.514.394. Nah, itu tidak termasuk biaya opsional berupa akomodasi, transportasi, dan juga makanan, di mana itu akan mencakup Rp128.388.888. Itu perkiraannya tahun 2022 hingga 2023. Nah, teman-teman perlu tahu catatan-catatan biaya tersebut itu aku pisahkan dengan biaya-biaya visa dan juga biaya English Proficiency Test. Karena itu akan aku bahas di biaya berikutnya, yaitu di biaya bermigrasi ke Australia. Sedikit curhat nih, teman-teman kan bisa lihat catatan pribadiku yang sebenarnya aku catat untuk tahu berapa banyak hutang-hutang yang aku tumpukan untuk aku melakukan persiapan penyetaraan ini. Jadi teman-teman yang punya otak brilian kayak senior-senior aku itu hanya perlu 1 kali ujian EMC1 dan EMC2 one shot semua. Kalau teman-teman bisa nge-push diri teman-teman untuk bisa langsung sekali one shot itu lulus, bisa dibayangkan dong biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih sedikit. Teman-teman yang masih ragu apakah alumni Indonesia bisa nggak bersaing di kancah internasional di Australia? Jadi teman-teman yang punya keraguan tersebut, komen di kolom komentar ya, dan tuliskan alasan teman-teman. Sedangkan teman-teman yang baru mulai journey EMC ini, aku cuma bisa kasih saran maju terus pantang mundur. Tutup telinga untuk hal-hal negatif, walaupun itu berseliweran di mana-mana. Tetaplah tak gentar menghadapi kerikil-kerikil yang bertaburan, dan kalau kata boyband Korea BTS, perjuangan penuh keringat, darah dan air mata, pokoknya jalanin aja dulu. Sedangkan kalau kata Coldplay idola aku, if you never try, you'll never know. Kasusnya contohnya aku nih. Jadi pada saat aku dulu itu nggak punya uang, jadi aku tuh harus kerja sambil persiapan ujian. Dan ujian yang aku dapatkan itu hanya face to face, karena semua teman kursusku tuh sama-sama tersesat lah intinya. Nggak ada yang tahu mana yang lebih bagus, online atau face to face. Ya udahlah, maksudnya sudah terlanjur kayak gitu kan. Dan semua itu punya pertimbangan masing-masing kenapa pilih online dan kenapa pilih face to face. Aku nggak punya pilihan resign karena masih butuh gaji. Bosku juga pada saat itu galak banget. Aduh, kalau misalnya ingat itu merinding banget deh. Mana beban kerja itu berat, dapat tekanan dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Pokoknya semuanya tuh ekspektasinya tuh tinggi sama aku pada saat itu. Terus aku nanya seniorku yang sudah lulus, beliau berpendapat, kalau kamu memang goalnya itu mau ke Aussie, resign aja. Soalnya MC2 itu berat banget. Dan aku juga dulu resign pada saat persiapan dan passing grade-nya itu cuma 20%. Begitulah beliau berkata.
Beberapa kali aku nangis nih, saking dapat tekanannya. Dan aku pernah inget satu hari sebelum berangkat kerja, sebelum jam 7 pagi itu aku telepon ibuku yang tinggalnya itu di beda kota. Jadi beliau hanya menyarankan aku seperti ini. Kalau kamu udah gak kuat, gak apa-apa resign. Tapi nasihat ibu itu cuma satu. Jangan ambil keputusan pada saat kamu marah atau sedih, karena kamu pasti akan menyesal. Dan tentu saja aku tidak resign. Dan sambil doa-doa, malah ada kolega yang memberikan ide tentang permohonan cuti tidak berbayar yang bisa aku ajukan ke perusahaan. Untuk cuti tidak berbayar ini, teman-teman bisa lihat lagi di internet bagaimana persyaratannya, tapi balik lagi masing-masing ke perusahaan ya. Dan pada saat itu, aku tidak perlu pusing untuk masalah cuti yang tidak dibayar, karena untungnya aku itu dibayarkan bonus dan juga hari raya kayak gitu. Ada bonus hari raya, ada bonus tahunan, jadi aku tuh nggak perlu pusing masalah tidak dibayar. Dan menurutku itu bukan suatu yang kebetulan, you just need to push your luck sometimes. Jadi makanya kalau pepatah bilang di mana ada kemauan di situ ada jalan, dan ini benar adanya. Tulis komentar teman-teman tentang pengalaman kalian, baik yang serupa, yang mirip, ataupun sama dan tidak sama, tentang perjuangan teman-teman dalam meraih mimpi ya. Segitu dulu curcol-curcol manjaku mengenai rincian biaya penyetaraan dokter di Australia. Bagi teman-teman yang pengen dapat rinciannya juga, itu berupa Excel SharePoint, teman-teman bisa kirim ke email logikagp@gmail.com. Jangan lupa teman-teman itu harus spesifik apa yang teman-teman minta ya. Jangan, tolong dong kirimin PDF-nya, PDF apa gitu. Dan jangan lupa ini akan aku kirimkan secara gratis, tidak ada biaya yang aku pungut. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video-video menarik seputar kehidupan dokter dan migrasiku ya. Bye!